Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Hermawan Julianto dari kelas 11 3C3 SMK Negeri 1 Pacitan. Untuk mencapai kriteria penilaian dari mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan, saya di sini akan mempresentasikan hasil karya saya yang berjudul Setting Hotspot Login Mikrotik. Simak video berikut. Ya, di sini kita sudah membuat mesin-mesinnya ya. Kita memakai mesin yang hotspot login mikrotik ya. Sebelum itu kita akan mengecek adapter optionnya terlebih dahulu ya, untuk mengecek IP yang akan kita buat nanti di mikrotiknya ya teman. Kita cek adapter optionnya terlebih dahulu ya. Di sini ada dua buah adapter yang kita gunakan nantinya, yaitu virtual host only dan wifi. Di virtual host only nya kita config terlebih dahulu. Kita klik internet protocol version dan kita properties terlebih dahulu. Nah, di sini ada IP yang akan kita gunakan nanti di mikrotiknya. Oke, close. Kemudian kita setting wifi nya untuk adapter wifi, kita properties terlebih dahulu. Ya, di sini jika tidak memerlukan IP ya teman-teman, di wifi ini kita kosongkan saja, kita cancel. Ya, di sharingnya itu perlu, iya di sharing ini kita akan men-sharing internetnya ke dalam VirtualBox kita centang alonya, semua kita centang. Oke, close ya, semua ada terus sudah setting. Kita tinggal menjalankan mikrotiknya. Di sini kita tinggal login saja, saya sudah mengaktifkannya. Kita login terlebih dahulu ya teman-teman. Ya, kemudian kita cek interface-nya terlebih dahulu ya. Nah, di sini sudah ada dua buah adapter. Ada satu, ada dua. Kita cek IP address-nya. Ya, di sini sudah ada dua adapter yang sudah saya buat ya, satu untuk mengalirkan internet dan yang kedua untuk mengalirkan ke kliennya. Di IP route kita sudah membuat gateway-nya, ini 1.3.1 dan 1.1. Kemudian kita cek IP DNS nya. Di IP DNS kita sudah membuatnya ya, itu dia 1.3.1.1.8.8.8. Di IP firewall NAT kita sudah membuatnya ya, kita sudah buat SRSD NAT seperti address 1. Kemudian kita tinggal ping google.com untuk mengetes apakah internetnya sudah aktif ya. Di sini internet kita sudah aktif ya. Oh, di sini ada timeout itu karena bagi kita internet kita ada yang terlalu lemot ya. Ya tidak apa-apa, penting masih lancar. Kita masuk ke Windows XP dulu saja. Di sini kita cek IP yang ada di komen. Kita tes dulu apakah internet sudah masuk ke dalam Windows client kita. Tapi sebelum itu kita masuk ke internet terlebih dahulu untuk mengecek IP yang sudah kita samakan dengan mikrotik tadi supaya bisa sebagai jembatan untuk mengalirkan internetnya. Ya, di sini kita sudah membuatnya. Di sini IP seperti ini ya, seperti ada di adapter 2 tadi. Di sini kita tes saja ping google.com terlebih dahulu. Ya, internet sudah bisa teralih ke klien kita, tinggal kita mengkonfigurasinya lebih lanjut lagi. Kemudian setelah itu kita masuk ke Winbox-nya saja, langsung saja kita masuk ke Winbox. Nah, di sini sudah ada mikrotik kita tadi yang aktif, tinggal kita konekkan saja mikrotik kita dalam Winbox. Kita connect. Di sini kita sudah masuk. Kita masuk ke IP kemudian hotspot untuk membuat hotspot login ya. Kemudian
sudah masuk server, kita hapus satu dan tidak ada dua terlebih dahulu di hotspot interface ini. Kita next. Sebenarnya di sini ada lokalnya 2.1 di address full. Kita ini ya di 254 ini bisa kita ganti terserah ya buat usernya. Server kita non ya, SMS server ini kita next saja. Nah di sini DNS server kita yang tadi keluar lagi ya, 137.1. Next. DNS name ini untuk alamat nanti kita untuk mencari hotspot login kita nantinya di browser yang lebih lanjut. Di sini saya akan buat hotspot.hermawan.net. Ya seperti ini, kita next saja. Setelah itu ya di sini adalah user kita, ya, user default kita admin, kemudian password kita silahkan beri terserah, saya beri 12345. Kemudian next. Hotspot sudah kita buat. Nah, di sini pasti kita akan keluar sendiri ya. Kita cancel saja, kita bisa login kembali kok. Nah, kita login lewat MAC address kita ya teman-teman. Ya, kita klik connect. Ya kalau di IP address tidak mungkin bisa, cuma kita MAC address. Oke. Kita klik epic hotspot ya, ini adalah hotspot yang kita buat teman kita tadi. Kita sudah buat ya, jadi tinggal kita sebelum itu kita di google.com terlebih dahulu untuk mengetes. Oh ya di sini karena hotspot login kita belum diaktifkan maka dia akan display uncreable. Kita perlu untuk meloginkan terlebih dahulu untuk memasukkan internetnya kembali. Nah, ini masih uncreable ya. Kita masuk ke browser kita ya. Sudah masuk ke browser kita dan kita masukkan alamat yang kita buat tadi ya, DNS name-nya tadi ya teman-teman, hotspot.hermawan.net. Kita klik enter. Ya kita sudah masuk ke halaman login Microtik kita. Tinggal kita memasukkan username dan password yang sudah dibuat default tadi ya. Defaultnya tadi kita ketik admin dan password yang saya buat yaitu 12345. Kemudian kita konekkan saja. Nah sudah bisa terkonekkan ya. Di sini internet kita akan mengalir ya teman-teman. Lihat di ganti kita, oh internet sudah bisa datang kembali ya. Login pun bisa kita. Jadi setelah itu kita bisa membuat sebuah user baru ya teman-teman, dan user profil supaya kita bisa mengedit user kita dan profil-profil kita bisa kita buat yang lain-lain. Belum itu server profil ini yaitu ya ini cookie itu maksudnya nanti kalau kita mereset alamat kita nanti maka alamat kita akan reset kembali loginnya, jadi kita bisa login kapanpun. Contohnya kita logout kemudian kita reset halamannya, maka akan masuk ke dalam login kembali. Kita login kembali. Ya kita sudah login kembali teman-teman.
kita reset pasti akan kembali mereset kembali ya alamatnya, masuk ke halaman login ya. Setelah itu kita akan membuat sebuah user baru. Di sini kita bisa membuatnya, kita tambah saja ya. Di sini ada seperti ini, kita servernya kita buat hotspot satu saja ya. Usernya terserah kalian membuat apa, terserah nama yang akan kalian usernya akan kemudian. Di sini saya akan tulis Firman, nama saya sendiri saja. Kemudian passwordnya sama saja 1 2 3 4 5. Kita pilih oke. Di sini user baru sudah bisa kita gunakan. Kita buktikan halaman ini, kita reset dulu, kemudian kita masukkan user baru yang sudah kita buat tadi, Hermawan, kemudian passwordnya kita konekkan ya. User baru sudah bisa kita gunakan, kita sudah bisa login sama user kita itu. Ini Hermawan itu sudah, berarti Anda user baru kita sudah bisa terkoneksi. Login kan, kita out dulu ya. Di sini username sudah terbaca Hermawan ini. Kita reset ulang. Setelah itu kita akan membuat user profilnya ya teman-teman. Kita tambah saja, kemudian nama untuk profil kita, untuk user profil kita terserah, kalian bisa memakai paket pagi malam, atau kalian bisa apa untuk terserah kalian. Saya di sini akan pakai paket main 1 jam seperti anak-anak warnet ya, main pakai main 1 jam. Di sini ya share usernya, di share usernya nanti kita bisa ubah ya teman-teman. Bisa user itu nanti orangnya akan bisa memakai akun ini berapa orang ya, kita terserah kalian berapa. Saya buat 3 orang saja, kemudian kita update, kita gitu. Kita bisa membuat lagi, bisa kalian membuat berapapun, bisa kalian coba. Kita buat paket main paket malam saja. Di sini bisa kalian, saya buat 10 orang. Kita klik oke. Di sini profil sudah kita buat, tinggal kita pasangkan ke user kita. Kita klik hotspot user kita, kemudian nama profilnya. Jadi profil ini kita bisa ganti ya, muncul sudah ini profil. Tadi yang kita pakai paket main ya, kita pakai main 1 jam. Kita coba limit ya, di limit nanti kita akan membuat user kita akan terlokot sendiri ya, ada batasan waktunya. Kita buat batasan waktu seperti anak-anak warnet, jadi nanti saat akan terlokot sendiri ya. Namanya kita bisa ganti ya, kita bisa pakai main 1 jam biar sama seperti profilnya. Kita oke. User profil kita sudah kita buat, tinggal kita coba di user kita. Kita coba login kan nama ya, tadi nama kita sudah kita ganti di user profil kita, yaitu paket main 1 jam. Dan passwordnya masih sama, kita connect. Oh ya, sudah bisa terkonekkan ya. Di situ ada tertulisnya connect data lab, itu batas waktu login kita yang tadi kita buat jadi 1 jam. Berarti user profil dari server sudah kita buat dan sudah jadi.
Di video berikut ini, saya akan mempresentasikan hasil karya saya yang berjudul Mikrotik Blokir Situs. Simak video berikut ini. Lanjut ya teman-teman, kita masuk ke blok situs ya. Ini kita masuk ke Mikrotik, kita ping YouTube yang akan kita blok terlebih dahulu ya. Di sini YouTube masih bisa berjalan ya teman-teman. Internet berarti masih bisa mengalir di klien kita ya. Kita masuk ke klien kita masuk ke Winbox, kita login kan terlebih dahulu. Kita connect. Nah, kita sudah masuk ke Winbox ya. Kita klik IP, kemudian kita masuk firewallnya. Di firewall kita buat baru ya, untuk membuat alamat memblokirnya. Kita masuk ke admin, kemudian kontennya kita masukkan apa yang akan kita blok terlebih dahulu ya. Di sini kita akan memblok sebuah YouTube terlebih dahulu ya. Kita masukkan youtube.com. Di actionnya kita drop untuk mematikan atau memblok situsnya. Kita klik oke. Ya, di sini sudah terbuat, sudah terdrop. Kita masuk ke browser kita. Di video sebelumnya kita sudah membuat sebuah login hotspot ya, untuk sebuah gerbang untuk mengalihkan internet kita kepada klien kita ya. Kita login terlebih dahulu di hotspot kita. Kita konekkan ya, di sini internet sudah mengalir. Kemudian kita masuk ke alamat yang kita buat tadi, yaitu youtube.com. Kita coba apakah masih bisa, apakah masuk ke YouTube ya. Di sini ya, kalau terjadi suatu menyambungkan lama seperti ini, biasanya blok situs kita berhasil. Oh, sudah berhasil. Di sini tertulis sambungan aman gagal, sambungan ke www.youtube.com terputus. Jadi blok situs kita sudah berhasil. Kemudian kita coba, kalau kita aktifkan lagi YouTube-nya, kita accept supaya jalur untuk masuk ke situs YouTube itu bisa masuk ya. Kita refresh saja. Wah, di sini YouTube bisa masuk kembali setelah kita accept ya. Berarti blok situs kita sudah berhasil ya. Ya, di sini YouTube kita sudah aktif, sudah bisa mengeksplor video-video yang ada di YouTube ya. Berarti berhasil, sudah close. Kemudian kita coba web yang lain ya teman-teman. Sebenarnya kita akan memblok Facebook ya teman. Kita buat lagi di admin kita, kontennya kita buat facebook.com. Kita akan memblok situs Facebook ya. Ya, jangan lupa di actionnya kita drop supaya blok tutupnya. Oke ya, ini ya sudah kita blok, dan kita tes di Firefox kita, di browser kita facebook.com. ya, kalau biasanya juga bisa lama. Kita percepat saja videonya. Ya, seperti video tadi, sambungan aman kemudian gagal, berarti blok situs kita sudah berhasil. Coba kita buka kembali blognya, kita accept apakah bisa Facebooknya. Kita klik OK. Kita tes, kita refresh saja. Oh, ternyata Facebook kita sudah bisa masuk kembali, teman-teman.
Jadi blocking Facebook kita sudah bisa berhasil. Sekian saja video kali ini. Semoga video tutorial ini bermanfaat bagi kita semua dan dunia IT kita. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.